Algoritma trading itu memang dirancang untuk menjebak kita. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cara kerjanya dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa lolos dari jebakan itu. Pernah nggak sih ngerasa pas banget Anda baru masuk posisi, pasar tiba-tiba diam, kaku, nggak gerak sama sekali. Terus nggak lama kemudian, kena deh stop loss. Dan ajaibnya, setelah Anda keluar, harga langsung lari, persis ke arah yang Anda prediksi dari awal. Bikin frustrasi banget kan? Oke, saya mau bilang satu hal penting. Itu bukan karena Anda lagi sial. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah jebakan algoritma yang sengaja dipasang. Mari kita mulai dengan bagian pertama, pasar sideways yang direkayasa. Kenapa direkayasa? Karena apa yang Anda lihat di layar itu seringkali bukan kenyataan yang sebenarnya. Disinilah letak permainannya. Kita, para trader retail, melihatnya sebagai pasar yang stabil atau bingung, tapi bagi algoritma itu adalah zona panen likuiditas yang sengaja diciptakan. Kita merasa, wah ini waktu yang aman buat pasang limit order, padahal sebenarnya kita lagi menaruh umpan di area perburuan stop loss mereka. Jadi, apa sih yang sebenarnya mereka incar? Cuma satu kata, likuiditas. Coba bayangkan, para pemain besar institusional itu butuh order kita untuk mengisi posisi raksasa mereka. Tanpa likuiditas dari kita, mereka nggak akan bisa jual atau beli dalam jumlah besar tanpa mengacaukan harga. Intinya, mereka butuh kita. Pertanyaannya, dari mana likuiditas ini datang? Jawabannya, sayangnya, dari kita. Dari perilaku kita sebagai trader retail yang sangat mudah ditebak. Coba diperhatikan, stop loss kita itu sering banget numpuk di tempat-tempat yang sama. Di area high atau low hari sebelumnya, di angka-angka bulat, di support dan resisten yang kelihatan jelas banget, atau di level-level pola grafik klasik yang ada di semua buku. Sekarang, ayo kita kenalan sama para arsitek jebakan ini. Kita akan lihat alat apa saja yang mereka pakai untuk membangun sangkar tak terlihat ini. Alat pertama namanya spoofing. Gampangnya gini, mereka pasang order jual dalam jumlah super besar untuk menciptakan ilusi seolah-olah banyak yang mau jual. Padahal mereka nggak ada niat sama sekali buat ngejual. Tujuannya, biar harga turun, jadi mereka bisa beli di harga diskon. Begitu order beli mereka yang asli sudah terisi, semua order jual palsu tadi langsung ditarik dalam sekejap. Ada lagi yang lebih canggih, namanya layering. Ini seperti spoofing, tapi order palsunya nggak cuma di satu level harga, tapi berlapis-lapis. Ini menciptakan ilusi kedalaman pasar yang palsu yang tujuannya lagi-lagi sama, menggerakkan harga ke level yang menguntungkan buat posisi mereka yang sebenarnya. Dan ini dia momen ahanya. Kutipan ini benar-benar membuka mata kita. Katanya, buku-buku trading konvensional mengajarkan kita tentang pola. Tapi di era modern, pola-pola itu justru dipakai oleh algoritma sebagai mercusuar untuk menemukan likuiditas retail. Jadi, semua ilmu dari buku yang kita pelajari itu sekarang malah jadi peta bagi para predator ini untuk memburu kita. Taktik-taktik ini benar-benar mengeksploitasi psikologi kita sebagai trader. Mereka sengaja memancing rasa FOMO atau takut ketinggalan supaya kita tergiur masuk ke breakout palsu. Dan dari situ kita terperosok ke dalam siklus yang menyakitkan. Frustrasi, lalu balas dendam, dan akhirnya rugi lebih banyak lagi. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Melihat menembus ilusi. Ini semua tentang mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya cuma fokus ke harga, sekarang jadi fokus untuk memahami niat di balik pergerakan harga itu. Analogi ini keren banget dan pas untuk menggambarkan apa yang perlu kita lakukan. Harga itu cuma bayangan di dinding, dan order flow adalah benda asli yang menciptakan bayangan itu. Jadi, berhentilah mengejar bayangan, sudah saatnya kita mulai menganalisis bendanya. Ini perbandingannya. Pola pikir lama itu reaktif. Kita percaya sama pola, fokus ke harga, dan ngejar breakout. Pola pikir baru itu proaktif. Kita melihat pola sebagai potensi jebakan, fokus ke volume dan order flow, dan kita menunggu konfirmasi setelah mereka selesai menyapu likuiditas. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harga lakukan, tapi mengapa harga bergerak ke sana. Nah, kabar baiknya adalah alat untuk melakukan analisis proaktif ini sekarang makin terjangkau. Adanya integrasi AI di sistem trading, contohnya seperti volume profile, bukan lagi cuma mainannya institusi. Ini benar-benar bisa jadi kunci kita untuk menavigasi pasar yang sudah didominasi algoritma. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kerangka proaktif untuk keluar dari jebakan. Ini adalah rencana aksi yang bisa langsung Anda pakai. Ada 4 langkah simple. Pertama, identifikasi kolam-kolam likuiditas. Tandai area di mana stop loss kemungkinan besar menumpuk. Kedua, sabar, tunggu sampai terjadi sapu bersih atau stop hunt. Biarkan saja algoritma bekerja. Ketiga, cari konfirmasi pembalikan arah, misalnya ada perubahan struktur pasar di time frame kecil.
Dan yang terakhir, keempat, pastikan ada konfirmasi dari volume. Ini untuk memastikan para pemain besar ada di balik gerakan itu. Dengan cara ini, Anda trading bersama mereka, bukan lagi menjadi lawan mereka. Ini semua akan membawa kita pada sebuah paradigma yang benar-benar baru, yaitu trading seperti seorang institusional. Dengerin baik-baik kutipan ini karena ini merangkum semuanya. Kalau Anda takut sama berita, Anda adalah likuiditas. Kalau Anda paham cara membaca berita, Andalah yang memburu likuiditas. Ini mengubah total cara kita melihat rilis berita besar. Bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan yang sudah terjadwal. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda melihat pola grafik yang terlihat begitu sempurna, begitu rapi di chart, apakah Anda akan melihatnya sebagai sebuah peluang, atau Anda akan melihatnya sebagai umpan?